Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi teman-teman yang pada hari ini kurang fit ataupun kurang sehat ya, mudah-mudahan segera sehat, segera sembuh lagi dan beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Dan mudah-mudahan harapan kita Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan pada urusan kita yang positif tentunya ya teman-teman, dan menetapkan kita dalam kebaikan. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, eh, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Kakarakana Bonsai, mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Saya tunggu, mudah-mudahan kedepannya channel saya lebih baik dan lebih maju lagi. Seperti biasa pada hari ini akan saya bagikan ya, khususnya untuk teman-teman yang eh, masih pemula sama seperti saya dalam tahap belajar. Saya tidak maksud untuk menggurui teman-teman, tapi saya sharing dan berbagi apa yang saya dapat dari para senior. Terima kasih para senior yang sudah membagikan ilmunya, dan akan saya sharingkan dengan teman-teman yang baru memulai untuk memproses bonsai ya teman-teman. Ada yang bertanya seperti ini teman-teman. Kenapa ya bonsai itu tahapannya ataupun pembuatannya sangat lama dan harganya tentu sangat mahal. Nah, ini salah satu alasannya kenapa bonsai itu bisa mahal dan kenapa bisa prosesnya sangat lama. Nah, teman-teman, membentuk sebuah bonsai tentu tidak instan ya, teman-teman. Makanya kenapa bonsai itu mahal? Karena prosesnya sangat panjang ya, teman-teman ya. Sangat lama, perlu ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran. Itu jadi kenapa bonsai itu jadi mahal. Itu alasannya teman-teman. Baik teman-teman, akan saya bawakan pada hari ini tahap demi tahap ataupun dari tahapan dari dasar ya, cara pembuatan bonsai mulai dari nol ya teman-teman. Mulai dari satu batang, kemudian kita potong, dapat percabangan 2 cabang, ataupun ada percabangan untuk kita membuat tahapan ke tahapan selanjutnya. Tahap demi tahap akan saya sharingkan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ayo ikutin prosesnya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari. Untuk tahap awalnya teman-teman, sebelum ke tahap berikutnya, eh, bagaimana kita dalam membentuk sebuah bonsai ya teman-teman. Awalnya seperti ini, satu batang seperti ini ya teman-teman. Untuk tahap awal dari mulai saya tanam di dalam pot ya, itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk tumbuh sampai seperti ini ya teman-teman. Ini untuk tahap awal ya, seperti ini teman-teman. Untuk besarnya sebesar satu batang rokok ya teman-teman. Seperti ini. Ini untuk tahap awal pembentukan bonsai. Kita harus punya bahan dulu seperti ini. Bahan bonsai, saya contohkan pohon sancang ya teman-teman. Ini dari stek pucuk. Ini untuk tahap yang pertama. Untuk pembentukannya sekitar 2-3 bulan sampai subur, teman-teman ya. Seperti ini. Ini untuk tahap yang kedua ya teman-teman. Setelah kita mempunyai bahan seperti tadi ya teman-teman, kemudian kita potong sesuai dengan yang kita
harapkan ataupun sesuai dengan yang kita inginkan. Idealnya untuk batang sebesar ini ya teman-teman, saya cukup membutuhkan 2 atau 3 cm dari dasar ya. Setelah saya program akarnya, kemudian saya melakukan press di sini ya teman-teman, dan disisakan 2 cabang seperti ini. Ini untuk tahapan yang kedua ya teman-teman. Kemudian setelah dipres, disisakan 2 cabang seperti ini, kita kasih salep kambium ya teman-teman. Ini untuk tahap yang kedua. Dari tahap kedua itu nanti akan terbentuk, selanjutnya terbentuk seperti ini teman-teman ya. Dari 2 cabang yang kita sisakan tadi akan terbentuk karakter seperti ini dari potongan yang 2 tadi. Nanti setelah kita melakukan pemotongan dan disisakan 2 potongan tadi, 2 tunas tadi, akan tersisa 2 cabang ya, dan akhirnya kita sisakan untuk cabang pertama dan untuk cabang terusan. Ini untuk tahap yang ketiga teman-teman ya, seperti ini. Dan ini belum saya press teman-teman, karena besarannya ini belum cukup ya untuk saya press. Nanti kalau penutupannya sudah agak maksimal, nanti akan saya press lagi. Ini untuk cabang yang pertama, dan ini untuk ininya belum saya press ya teman-teman. Ini untuk tahapan yang ketiga ya. Setelah tahapan yang kedua, ini untuk ya tahapan yang ketiga. Seperti ini ya teman-teman. Untuk perakarannya juga sudah cukup lumayan. Untuk tahapan ini apabila akarnya sudah dominan ya teman-teman, boleh teman-teman melakukan pengepresan akar supaya akar-akar itu membentuk ataupun tumbuh akar-akar baru ataupun anak akar yang tahapannya sama dengan tahapan pembentukan bagian atas. Ini untuk tahap ketiga ya teman-teman. Ini untuk tahap selanjutnya ya teman-teman. Setelah melakukan pengepresan di cabang terusan, hasilnya seperti ini, akan tumbuh cabang ataupun anak cabang untuk terusan ke tangan kedua ya teman-teman. Kebetulan ini besarannya sudah lumayan, sudah cukup. Akan saya lakukan pengatingan di sini, pengepresan supaya nanti ada pecahan 2 cabang ini untuk terusan cabang kedua. Dan ini untuk cabang ataupun untuk terusannya saya menggunakan tunas yang kecil ini ya teman-teman, untuk terusannya ke sini. Ini untuk tahap yang keempat ya teman-teman. Kebetulan ini besarannya sudah cukup untuk saya cutting ya teman-teman. Saya akan melakukan pemotongan dulu di bagian ini ya. Dan ini untuk cabang terusannya ya. Untuk terusannya nanti ke sini dan akan dilakukan pengarahan ataupun pengawatan supaya lebih terarah ya teman-teman. Dan ini untuk pecahan yang ke belakangnya. Ini untuk terusannya nanti ke depan ya.
Ini untuk tahapan yang keempat ya teman-teman. Dan ini untuk tahapan selanjutnya ya teman-teman ya. Saya menggunakan pohon yang lain yang sudah cukup lumayan komplit ya teman-teman. Untuk tangan-tangannya ataupun untuk cabangnya. Ini untuk cabang yang pertama. Dan ini untuk tangan kedua. Untuk backnya juga sudah tersedia di bagian belakang ya teman-teman. Seperti ini. Ini untuk tahapan berikutnya ya teman-teman. Dari yang tadi. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan ini tahapan yang selanjutnya ataupun yang berikutnya. Teman-teman kalau membentuk bonsai dari nol ya teman-teman. Dari mulai batang sampai tumbuh sebesar ini ataupun dengan kondisi percabangan sudah lengkap seperti ini memakan waktu lumayan cukup lama teman-teman. Ini 2 sampai 3 tahun ya mungkin teman-teman kalau kita memprogramnya di dalam pot. Cukup lumayan lama ya teman-teman. Untuk pohon ini saja saya sudah program dari nol, dari satu batang ya teman-teman, sampai sebesar ini ataupun sampai percabangannya cukup lumayan lengkap untuk pembentukan sebuah bonsai. Ini memakan waktu sekitar 2 tahun ya teman-teman. Cukup lumayan lama. Untuk tahap ini sudah lumayan mulai terlihat ya teman-teman. Bonsai itu terbentuk seperti ini. Ini sebagai terusannya ini untuk ke atas ya teman-teman. Saya belum press dulu karena besarannya belum cukup untuk saya potong, untuk saya cutting. Nanti setelah besarannya cukup akan saya press di sini. Dan cabang ini ataupun titik tunas yang ada di sini nanti untuk sebagai terusannya ke tahap selanjutnya. Jadi dalam pembentukan bonsai itu teman-teman harus betul-betul telaten dan sabar ya teman-teman. Tahap demi tahap harus melalui proses agar hasilnya cukup maksimal dan cukup memuaskan. Ini untuk tahap yang kelima mungkin ya teman-teman ya, dari yang tadi yang keempat. Sudah seperti ini. Nanti setelah seperti ini akan tinggal melakukan pemotongan-pemotongan tiap-tiap cabang setelah besarannya sudah dirasa cukup ya untuk kita cutting. Nanti akan dipotong lagi daerah sini. Begitu juga dengan bagian backnya, belakangnya juga seperti itu. Tahapannya sama dengan tahapan cabang pertama ya teman-teman. Ini juga tahapannya seperti itu. Nanti setelah tumbuh seperti ini nanti di cutting untuk di sini dan akan mendapatkan pecahan cabang 2 ya teman-teman. Untuk cabang ini juga masing-masing akan kita sisakan 2 ya teman-teman. Untuk proses bonsai itu teman-teman ya, dari satu batang kita dapat 2, kemudian dari 2 itu akan dipecah lagi, 2 jadi 4, 4 jadi 8 seperti itu. Sampai akhirnya terbentuk dari
cabang, anak cabang, ranting, dan anak ranting ataupun cucu ranting. Seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya ke tahap yang berikutnya. Nah ini teman-teman, ini walaupun kecil ya, tapi tahapannya sama, dari nol, dari mulai satu batang ya teman-teman, dapat 2 cabang, kemudian dari 2 cabang itu kita cutting lagi, potong lagi, dan melakukan pengarahan terhadap anak-anak cabangnya ataupun rantingnya, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Makin rimbun ya teman-teman kalau sudah tahap seperti ini. Untuk bonsai yang besar ataupun yang kecil, tahapannya hampir sama teman-teman. Hanya kalau pembentukan bonsai yang besar itu akan lebih mudah ya teman-teman untuk melakukan pengarahan melalui pengawatan. Kalau untuk ukuran yang kecil lumayan cukup sulit teman-teman. Paling kita melakukan setelah tahap kedua, ketiga itu kita bisa melakukan pengawatan, tapi untuk tahap perantingan ataupun anak ranting ke sana selanjutnya untuk melakukan pemotongan saja untuk merimbunkan bonsai kita. Untuk pengawatan udah lumayan cukup sulit kalau udah seperti ini. Paling kita hanya melakukan pemotongan, pengatingan ataupun menunggu bonsai ini menjadi rimbun. Contohnya seperti ini teman-teman, ini sudah sangat rimbun. Paling kita akan melakukan pemotongan seperti ini, di cutting ya, untuk mendapat pecahan-pecahan dari anak ranting ini ataupun cucu ranting. Kalau sudah tahap ini ya teman-teman, sudah terlihat bonsainya teman-teman ya. Jadi pohon itu walaupun kecil jadi nampak seperti karakternya seperti pohon yang lama ya teman-teman, yang tua tumbuhnya. Setelah tahap ini akan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan mungkin. Ini sudah mulai terbentuk sebuah bonsai ya teman-teman, dengan percabangan yang cukup lumayan komplit. Tinggal kita melakukan pemindahan bonsai kita ke pot yang lebih ceper ya, ataupun pot keramik ya teman-teman, biar lebih cantik dan lebih rapih lagi. Dukungannya sekali lagi untuk channel saya Kakarakana Bonsai. Mudah-mudahan channel saya kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada banyak kekurangan pada video saya pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya bawakan memberikan manfaat. Itu saja yang dapat saya bawakan pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.